Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, kami akan melakukan presentasi tentang analisis diferensial menggunakan estimasi konfidensial interval dan interpretasi p-value. Untuk pemrogramannya kita menggunakan Python, dan untuk contoh datanya kita menggunakan nilai ujian siswa. Di sini saya dari kelompok 2, ada saya sendiri dengan Bandio Taruna Sakti, lalu ada Bapak Zainal, dan ada Bapak Esa. Jadi untuk latar belakangnya, karena sekarang itu sudah makin banyak metode belajar, semakin banyak metode belajar yang berkembang, tapi tampaknya tapi yang masih umum banyak digunakan oleh para siswa adalah yaitu seperti belajar mandiri, belajar kelompok, dan tutor. Nah, ternyata setelah saya dan tim melihat bahwa ternyata perbedaan metode belajar ini ternyata berpengaruh terhadap nilai ujian siswa. Maka dari itu kita memilih untuk meneliti dengan menggunakan tema tadi, dengan contohnya nilai siswa ini. Untuk penelitian ini kita mengambil samplingnya itu dengan menggunakan stratified sampling. Kenapa stratified sampling? Karena selain kita mengambil sampling nilai ujian, kita juga mengambil bagaimana metode belajar dari sampling dengan metode belajar. Diharapkan dengan kita mengambil sampling secara stratified dapat mewakili seluruh populasi yang ada. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Bapak Dewa. Baik, terima kasih. Setelah sebelumnya dilakukan penjelasan oleh Mas Bandio, dalam kesempatan ini saya ingin menjelaskan terkait landasan teori yang digunakan oleh kelompok kami dalam menyusun makalah ini. Yang pertama adalah statistika diferensial, di mana statistika diferensial merupakan cabang dari statistika yang digunakan untuk menarik kesimpulan atau melakukan generalisasi mengenai populasi berdasarkan data sampel. Pendekatan ini memungkinkan peneliti memperoleh informasi yang representatif tanpa harus mengamati seluruh populasi secara langsung. Dilanjutkan dengan sampling. Sampling adalah proses pemilihan sebagian anggota populasi atau sampel untuk mewakili keseluruhan populasi dalam suatu penelitian. Dalam statistika diferensial, sampling menjadi dasar utama karena seluruh analisis dan kesimpulan bergantung kepada data sampel. Selanjutnya dilanjutkan dengan distribusi, di mana distribusi adalah cara untuk menggambarkan bagaimana data tersebut tersebar dalam suatu kumpulan data. Data tersebut distribusi dalam bentuk tabel, grafik, maupun fungsi matematis. Distribusi menunjukkan pola penyebaran data sehingga peneliti dapat memahami karakteristik data seperti kecenderungan nilai, variasi, serta bentuk sebaran datanya. Selanjutnya adalah confidence interval. Confidence interval merupakan salah satu konsep penting dalam statistika interval yang digunakan untuk mengestimasi parameter populasi berdasarkan data sampel. Interval kepercayaan tidak menghasilkan satu nilai tunggal, melainkan suatu rentang nilai yang diperkirakan memuat parameter populasi dengan tingkat keyakinan tertentu. Dari selanjutnya ada hipotesis. Hipotesis merupakan pernyataan atau asumsi mengenai parameter populasi yang akan diuji berdasarkan data sampel. Hipotesis ini digunakan sebagai dasar dalam proses pengambilan keputusan statistik, sehingga peneliti dapat menarik kesimpulan yang bersifat generalisasi dari sampel populasi. Dengan demikian, hipotesis tidak hanya berfungsi sebagai dugaan sementara, tetapi juga sebagai komponen utama dalam prosedur pengujian statistik. Kemudian kami menggunakan Python, di mana Python merupakan salah satu bahasa pemrograman tingkat tinggi
yang dirancang dengan sintaks yang sederhana tetapi mudah untuk dipahami. Sehingga saat ini banyak digunakan oleh pemula seperti mahasiswa yang lagi belajar sampai dengan pegawai profesional dalam mengembangkan perangkat lunak. Python sendiri bersifat interpreted language yang berarti adalah kode program dapat dijalankan secara langsung tanpa melalui proses kompilasi yang kompleks. Python sendiri bisa berjalan di multi platform ya, dengan editor VS Code dan bisa jalan di OS seperti Windows, Mac OS dan sebagainya. Dengan perkembangan teknologinya, untuk Python sendiri juga bisa berjalan di cloud dengan menggunakan Google Colabs. Untuk penjelasan lebih detail mengenai penggunaan Python, Google Colabs dan cara pengambilan datanya dalam penelitian ini akan dilanjutkan oleh rekan kami, Mas. Oke, baik. Terima kasih kepada Pak Beta atas pemaparannya. Akan saya lanjutkan ke arah lebih teknis dari implementasi dengan sebuah demonstrasi langsung dari kalkulasi dan analisis dari case kita ini. Oke, next. Nah, di sini untuk metodologi dan implementasi kita menggunakan pendekatan statistika inferensial yang mana berbasis pada data sampel untuk mengestimasi parameter sebuah populasi, yang mana menguji hipotesis terhadap nilai acuan tertentu. Nah, nilai acuan tertentu ini kita mengambil dari nilai variabel numerik, yaitu nilai rata-rata, dan juga menggunakan nilai kategorik, yaitu metode belajarnya. Meskipun tidak secara langsung menguji perbedaan keduanya, tetapi melakukan pengujian terhadap benchmark si nilai tersebut. Oke, next. Di sini kita ada beberapa alur prosedural dalam implementasi ke dalam Python ini untuk menganalisa hingga mendapatkan evaluasinya. Pertama, kita siapkan dari dataset sampling yang ada sekitar 300 data sampel siswa dengan nilai ujiannya dan juga metode belajarnya. Kemudian untuk selanjutnya dari dataset tersebut akan dibaca oleh program, masuk ke dalam proses validasi dan pemeriksaan data, apakah data tersebut sudah valid, kemudian tidak ada missing value atau null value atau data yang kosong, sehingga tidak menyebabkan bias ketika proses analisis dimulai. Kemudian masuk ke eksplorasi statistik deskriptif, di mana kita memecah dalam kategori-kategori sampel tersebut memiliki rata-rata berapa, kemudian juga yang tertinggi berapa, dan juga interval-intervalnya. Masuk ke resampling dan sampling distribution untuk melihat dari distribusi data sampel tersebut, dan masuk ke bagian estimasi parameter mean dan juga standard error, dan masuk juga ke confidence interval untuk melihat parameter intervalnya, dan masuk ke uji hipotesis one sample t-test atau one tailed test, dan terakhir kita melihat evaluasi dari p-value melalui simulasinya. Baik, mungkin selanjutnya akan saya implementasikan langsung. Di sini kita menggunakan tools bernama Google Colab, yaitu sebuah tools platform yang berbasis cloud, sehingga tidak perlu lagi untuk men-setting environment atau lingkungan dari nol, sehingga kita bisa langsung menjalankan programnya secara lebih fleksibel dan dinamis. Mungkin bagi teman-teman yang ingin mencoba bisa untuk langsung scan aja atau masuk ke link berikut. Oke, saya izin untuk mendemonstrasikan langsung di sini. Baik, jadi kurang lebih interface-nya seperti ini. Kami memecah jadi beberapa bagian sesuai dengan alur dari prosedur yang sudah dijelaskan tadi dalam metodologinya. Di sini data sampel sudah kami upload ke dalam platformnya, sehingga akan langsung secara real time dia mengambil datanya tanpa perlu mengupload ulang lagi. Oke, kita mulai dari bagian pertama. Di bagian pertama di sini kita akan mengimplementasikan beberapa library yang mana memudahkan kita dalam melakukan analisis statistika ini. Di sini ada NumPy untuk proses kalkulasi matematis, kemudian Pandas untuk proses manipulasi data,
Kemudian di sini ada Matplotlib untuk visualisasi data, dan terakhir ada SciPy yang mana digunakan untuk statistika, salah satunya yaitu untuk uji t-test ini. Baik, kita masuk ke bagian kedua. Sebelum itu kita akan coba run. Dan kita masuk ke bagian 2 di mana sampel di load seperti ini. Nah, di bagian ini program membaca dari data ESP yang sudah disediakan untuk memetakan mana saja datanya seperti data teratas dari siswa tersebut, dan diperlihatkan di sini visual dari output tabelnya. Kemudian datanya dicek apakah data tersebut memiliki missing value atau null value, dan dikonfirmasi bahwa di sini semua data bersifat aman dan juga tipenya juga sudah sesuai dengan apa yang diharapkan, sehingga tidak mengakibatkan bias nantinya ketika proses dilanjutkan ke tahapan selanjutnya. Kemudian di sini sudah dijelaskan juga tidak ada ditemukan missing value dari statistik datanya. Dan di sini ada statistik deskripsi keseluruhan juga seperti rata-rata dari nilai, kemudian standar nilainya, kemudian minimal nilainya, dan ketika datanya dipecah menjadi persentase dan hingga ke nilai maksimalnya. Baik, selanjutnya di bagian ketiga, di sini ada penggambaran untuk statistik deskriptifnya, seperti distribusi jumlah siswa per metode belajarnya, karena di sini kita pecah menjadi kategori belajar mandiri, belajar kelompok, dan belajar les atau tutor. Baik, kita akan coba untuk menjalankan dari prosedur bagian ketiga untuk melihat gambaran datanya itu sendiri. Nah, seperti ini. Untuk metode belajar di sini ada 3 dengan samplingnya itu dibagi dari kelompok ada 112 data. Kemudian les atau tutor ada 94 dan mandiri ada 94 dengan statistik deskriptif lebih detailnya seperti ini di bawah. Ada untuk rata-rata, kemudian standar dan seterusnya hingga nilai maksimal. Selanjutnya ke bagian distribusi sampling untuk min-nya. Kita akan coba jalankan sebelum saya jelaskan. Di sini kita menggunakan Bootstrap untuk iterasi sebanyak 1000 kali untuk mengkonfirmasi apakah jumlah distribusi sampling min tersebut benar-benar akurat dan sesuai dengan apa yang diharapkan sebelum masuk ke uji t-testnya. Bisa dilihat di sini juga ada visualisasi yang tadi digunakan menggunakan Matplotlib untuk melihat distribusi sampel min-nya berdasarkan frekuensinya. Dan ditemukan di sini menggunakan iterasi 30 dengan maksimal iterasi jumlahnya sekitar 1000 iterasi. Dengan min distribusi samplingnya itu sekitar 78,808 sekian. Dengan standar distribusi samplingnya itu 1,166. Yang mana nantinya untuk hasil dan juga kesimpulannya akan dibahas di bab selanjutnya, di bagian selanjutnya oleh rekan saya. Saya akan lebih fokus ke bagian implementasi dan teknisnya di sini. Kemudian masuk ke bagian kelima untuk poin estimasi dan confidence interval yang tadi sudah dibahas. Untuk melihat frekuensi dari datanya itu sendiri dan juga margin error, yang mana di sini kita tentukan margin errornya ada sekitar berdasarkan kalkulasi ada 0,372 dengan confidence intervalnya adalah 95%, sehingga ada di sini nilai kurang dan nilai lebihnya itu di 78,056 dengan 79,518 dengan jumlah sampel yang sesuai tertera yaitu 300. Selanjutnya ke bagian 6 kita masuk ke proses uji hipotesis satu sampel. Ini untuk case di mana keseluruhan data yakni 300 sampel akan diuji dulu untuk melihat benchmarknya itu yang kami tentukan adalah 75. Baik, ini untuk hasil outputnya. Untuk hipotesis satu sampel keseluruhan data benchmarknya itu 75, di statistik ditemukan 10,1942 dengan p-value one tailor-nya ada 192, yang mana keputusan itu menolak
H0, variabel H0. Interpretasi ada bukti statistik bahwa min populasi lebih dari 75 benchmark ini. Kemudian apabila dipecah menjadi uji hipotesis satu sampel per metode belajarnya dengan grouping, maka akan ditemukan nilai seperti berikut dari outputnya. Mungkin sekian untuk pemaparan dari metodologi dan juga bagian implementasi Python dan juga hasil statistiknya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Mas Irsyad, untuk hasil dan analisa dari implementasi tersebut. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Zainal. Lanjutkan dari penjelasan sebelumnya, kita akan membahas terkait hasil dan analisa dari yang kita coba tadi. Yang pertama pembacaan dan validasi data, kemudian statistik deskriptif, kemudian distribusi sampling, estimasi confidence dan interval, kemudian uji hipotesis, dan terakhir interpretasi p-value. Oke, di awal kami memastikan datanya valid ya, dengan cara mengecek data itu apakah ada yang missing value. Kemudian data itu kita cek itu 300 siswa, di mana seperti ini gambarnya. Ya, variabelnya adalah nilai ujian dan numerik, kemudian metode belajar sebagai kategorinya. Sehingga dengan datanya valid itu layak untuk dilakukan analisis statistik. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa rata-rata siswanya adalah 78,78 dengan standar deviasinya 6,4 dan nilai terendahnya itu 63. Yang tertingginya di 99. Oke. Artinya nilai cukup stabil dan tidak terlalu menyebar. Tidak terlalu menyebar jauh seperti itu. Kemudian dengan per metode belajar didapatkan les tutor dengan nilai tinggi sebesar 84 ya. Kelompok sedang dengan nilai 78 dan mandiri terendah 74,150. Nah, di sini kita bisa melihat baru rata-ratanya ya. Sedangkan ini belum bisa ini masih bersifat deskriptif dan belum signifikan secara statistik. Kemudian kita coba simulasi dengan distribusi sampling menggunakan bootstrap yang dijelaskan sama Mas Zainal tadi. Didapatkan kita melihat apakah rata-ratanya stabil atau tidak. Nah, hasilnya distribusi mendekati normal dengan bootstrap 1000 kali iterasi. Yang berarti rata-rata yang kita dapat bisa dipercaya. Nah, kemudian kita melakukan uji confidence interval. Di sini rekan-rekan ada yang tahu confidence interval nggak? Nggak tahu. Kalian ada yang mau jawab? Ya udah lanjut ya. Nah, dengan uji confidence interval rata-rata di sekitar 78,87. Nah, CI 95% atau confidence intervalnya itu yaitu di rentang 78 sampai 79,518. Artinya rentangnya sempit. Berarti hasil yang kita itu cukup akurat ya. Nah, kemudian melanjutkan hasil dari uji klinis satu sampel didapatkan menunjukkan di mana p-value sangat kecil ya. Artinya nilai siswa memang lebih tinggi dari 75 secara signifikan. Lihat sini. Kemudian hasil dari uji per metode untuk masing-masing metode belajar didapatkan metode kelompok dan tutor. Kelompok itu signifikan, les tutor sangat signifikan dan mandiri tidak signifikan. Sehingga untuk kelompok itu menolak H0, les tutor menolak H0 dan mandiri gagal menolak H0. Kemudian terakhir p-value menunjukkan seberapa kuat bukti terhadap hipotesis. Di mana semakin kecil p-value, semakin kuat buktinya. Namun p-value bukan berarti probabilitas hipotesis benar. Sehingga kita cek lagi untuk ini pengaruh ukuran sampel
di mana kami menemukan bahwa ukuran sampel itu mempengaruhi hasil. Semakin besar sampelnya, p-value-nya itu semakin kecil, sehingga hasil lebih mudah menjadi signifikan. Kemudian sampai di kesimpulan, kita mendapatkan kesimpulan bahwa yang pertama, rata-rata nilai siswa terbukti lebih tinggi dari 75. Kemudian distribusi sampling menunjukkan hasil yang stabil dengan confidence interval menunjukkan estimasi yang presisi. Kemudian metode belajar berpengaruh, di mana les tutor yang paling efektif. Yang kelima, ukuran sampel mempengaruhi hasil uji statistik. Nah, saran dari kita menambahkan variabel lain seperti motivasi, lingkungan, dan psikologi. Nah, jangan kemudian tidak hanya menggunakan p-value, bisa kita gunakan analisis lanjutan seperti post hoc test dan regresi. Implikasinya metode belajar mempengaruhi hasil siswa bisa jadi dasar strategi pendidikan dan statistik inferensial penting untuk decision making. Nah, catatannya signifikan itu belum tentu dampak besar, perlu analisis lanjutan. Terima kasih dari saya dan dari kelompok 2. Saya kembalikan lagi ke Mas Bandrio. Terima kasih. Pertanyaannya sederhana aja. Bagaimana sebenarnya hubungannya antara T statistik dan p-value? Antara apa? Mengenai mengapa analisis ini menggunakan uji satu sampel dan bukan uji perbandingan antar metode belajar. Begitu aja. Terima kasih. Oke. Dari semua yang tadi dijelaskan itu, nggak tahu tadi udah terjelaskan atau belum, tapi saya mau minta penjelasan ulang lagi sedikit mengenai confidence interval ya. Ya, confidence interval. Nah itu tadi saya masih belum paham apa itu confidence interval secara simpelnya aja. Oke. Atas presentasinya di sini saya ingin bertanya. Jadi tadi ada beberapa bagian disebutin tentang estimasi dan prediksi ya. Jadi saya mungkin kurang paham terkait apa itu sih perbedaan antara estimasi dan prediksi. Mungkin itu saja kalau jadi jelas. Saya ingin mengapresiasi penjelasan kelompok 2 yang cukup komprehensif mengenai statistik inferensial, betul ya? Berkaitan dengan materi yang telah dipaparkan oleh kelompok 2, saya ingin bertanya, kelompok 2 membahas tentang interpretasi p-value pada statistik inferensial 1. Bagaimana kesalahan umum dalam interpretasi p-value? Udah seperti itu aja saya. Terima kasih. Ingin tanya terkait dengan mengapa di sini ya di paparan tadi itu p-value itu harus dibaca bersama dengan confidence interval. Kenapa tidak menggunakan prediction interval atau tolerance interval seperti itu? Mungkin itu saja. Terima kasih. Ya. Terima kasih atas kesempatannya. Untuk kelompok 2 pemaparannya sudah cukup jelas dan sangat detail sekali dalam eksekusi aplikasinya. Yang ingin saya tanyakan bahwa ini kan disebutkan bahwa semakin tinggi p-value ini mempengaruhi datanya menjadi sangat berkualitas ya. Bagaimana korelasinya dengan data itu sendiri jika diperbanyak? Lalu yang ingin saya tanyakan adalah mengapa kualitas sampling ini lebih penting daripada jumlah datanya itu sendiri? Sekian. Terima kasih. Kan masih terkait sama pertanyaan Kak Hilda ya tentang uji one toilet sama tadi dijelasin juga ada two toilet juga. Nah boleh nggak sih dikasih tahu dijelasin lebih dalam gitu apa perbedaan antara one toilet dan two toilet dan apa resiko kalau misalnya ada kesalahan ngambil antara one toilet sama two toilet itu buat diuji. Jadi ya buat pengujiannya itu kalau ada yang salah gimana? Gitu. Boleh. Terima kasih. Perkenalkan saya Nur Pratama, ingin bertanya terkait kemungkinan benchmark nilai 75 ini kalau misalkan dirubah jadi 80 misalnya, apa yang mungkin terjadi dari hasil ujinya? Mungkin itu. Terima kasih. Terima kasih atas pemaparannya dari kelompok 2. Saya mau bertanya untuk tadi yang di bagian Python ya, bagaimana cara memastikan hasil implementasi sampling distribution ini stabil dan nggak bias dari dalam pemrograman Python tersebut gitu. Terima kasih. Ya, terima kasih
kasih untuk kelompok 2 untuk pemaparannya. Tadi dari hasil yang saya simak dari presentasinya, untuk analisisnya di sini pertanyaan saya, kenapa menggunakan one tail test di sini atau uji satu sisi? Kenapa? Dan bisa tidak diberikan alasan objektifnya seperti apa? Terima kasih. Terima kasih untuk kelompok 2 atas penjelasannya, sangat menarik. Tadi kalau nggak salah dari Mas Zainal ya, ada membahas tentang, kalau nggak salah disinggung masalah bias ya, bias pada sampling. Yang mana bias pada sampling data adalah kondisi di mana sampel yang dipilih dalam penelitian tidak mewakili populasi target secara keseluruhan. Nah, yang jadi pertanyaan saya adalah bagaimana cara menghindari bias akibat dari ukuran sampel tersebut. Nah, terima kasih. Tanyakan tadi dari p-value iterasi 30 hasil P-nya sekian dan kemudian 300 P-nya sekian. Nah, itu P-nya itu kan berubah, itu semakin besar iterasinya, nilai p-value-nya itu kan semakin besar. Apakah semakin besar lagi iterasinya akan mengecil lagi p-value-nya, dan mengapa jumlah iterasi itu mempengaruhi nilai p-value? Baik, terima kasih. Implikasi jika distribusi sampling tidak normal gitu ya. Nah, ketika distribusi samplingnya itu tidak normal, maka validitas uji parametrik seperti t-test bisa terganggu dalam prosesnya gitu. Nah, terutama pada sampel yang kecil. Nah, tapi pada sampel besar, central limit theorem itu bisa membantu mendekatkan distribusi sampling ke arah yang lebih normal gitu. Jadi kita bisa untuk meningkatkan dari jumlah sampelnya seperti itu, agar untuk sampling itu implikasinya jadi normal seperti itu. Baik, terima kasih. Ini satunya yang gagal menolak untuk keputusan K0 ini. Dengan ditemukan juga di sini mean distribusi rata-ratanya juga berbeda karena nilainya juga berbeda. Di sini standarnya, kemudian t-stat dan p-value-nya juga berdasarkan dari uji satu sampel. Dan terakhir di sini ada demonstrasi bahwa ukuran sampel mempengaruhi p-value-nya. Di mana diuji untuk pengujian pertama dari sampel kecil sekitar 30 iterasi, ditemukan p-value sekitar 2,92 dan sekian. Kemudian sampel besar, keseluruhan sampel 300 sampel, ditemukan p-value yang sangat berbeda, sehingga kita bisa melihat bahwa dengan jumlah pengukuran sampel yang berbeda, sampel besar dan sampel kecil, itu bisa mempengaruhi hasil pengukuran sampel tersebut terhadap interpretasi p-value-nya. Baik, kita akan kembali lagi ke slide. Oke. Oke, baik, mungkin sekian untuk pemaparan dari metodologi dan juga bagian implementasi Python dan juga hasil statistiknya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Mas Irsyad, untuk hasil dan analisa dari implementasi tersebut. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Zainal. Lanjutkan dari penjelasan sebelumnya, kita akan membahas terkait hasil dan analisa dari yang kita coba dari tadi. Yang pertama pembacaan dan validasi data, kemudian statistik deskriptif, kemudian distribusi sampling, estimasi confidence dan interval, kemudian uji hipótesis, dan terakhir interpretasi p-value. Oke, di awal kami memastikan datanya valid ya, dengan cara mengecek data itu apakah ada yang missing value. Kemudian datanya kita cek itu 300 siswa, di mana seperti ini gambarnya. Ya, variabelnya adalah nilai ujian dan numerik, kemudian metode belajar sebagai kategorinya. Sehingga dengan data yang valid itu layak untuk dilakukan analisis statistik.
Nah, di sini kita bisa melihat bahwa rata-rata siswanya adalah 78,78 dengan standar deviasinya 6,4 dan nilai terendahnya itu 63. Yang tertingginya di 99. Oke. Artinya nilai cukup stabil dan tidak terlalu menyebar. Tidak terlalu menyebar jauh seperti itu. Kemudian dengan per metode belajar didapatkan les tutor dengan nilai tinggi sebesar 84 ya. Kelompok sedang dengan nilai 78 mandiri terendah 74,190. Nah, di sini kita bisa melihat baru rata-ratanya ya. Sedangkan ini belum bisa ini masih bersifat deskriptif dan belum signifikan secara statistik. Kemudian saya coba simulasi dengan distribusi sampling menggunakan bootstrap yang dijelaskan sama Mas Zainal tadi. Didapatkan kita melihat apakah rata-ratanya stabil atau tidak. Nah, hasilnya distribusi mendekati normal dengan bootstrap 1000 kali iterasi. Yang berarti rata-rata yang kita dapat bisa dipercaya. Nah, kemudian kita melakukan uji confidence interval. Di sini rekan-rekan ada yang tahu confidence interval nggak? Nggak tahu. Kali ada yang mau jawab? Ya udah lanjut ya. Nah, dengan uji confidence interval rata-rata di sekitar 78,87. Nah, CI 95% atau confidence intervalnya itu yaitu di rentang 78 sampai 79,518. Artinya rentangnya sempit. Berarti hasil yang kita itu cukup akurat ya. Nah, kemudian melanjutkan hasil dari uji satu sampel didapatkan menunjukkan di mana p-value sangat kecil ya. Artinya nilai siswa memang lebih tinggi dari 75 secara signifikan. Lihat sini. Kemudian hasil dari uji per metode untuk masing-masing metode belajar didapatkan metode kelompok dan tutor. Kelompok itu signifikan, les tutor sangat signifikan dan mandiri tidak signifikan. Sehingga untuk kelompok itu menolak H0, les tutor menolak H0 dan mandiri gagal menolak H0. Kemudian terakhir p-value menunjukkan seberapa kuat bukti terhadap hipotesis. Di mana semakin kecil p-value, semakin kuat buktinya. Namun p-value bukan berarti probabilitas hipotesis benar. Sehingga kita cek lagi untuk ini pengaruh ukuran sampel, di mana kami menemukan bahwa ukuran sampel itu mempengaruhi hasil. Semakin besar sampelnya, p-value-nya itu semakin kecil, sehingga hasil lebih mudah menjadi signifikan. Kemudian sampai di kesimpulan, kita mendapatkan kesimpulan bahwa yang pertama rata-rata nilai siswa terbukti lebih tinggi dari 75. Kemudian distribusi sampling menunjukkan hasil yang stabil dengan confidence interval menunjukkan estimasi yang presisi. Kemudian metode belajar berpengaruh, di mana les tutor yang paling efektif. Yang kelima, ukuran sampel mempengaruhi hasil uji statistik. Nah, saran dari kita menambahkan variabel lain seperti motivasi, lingkungan, dan psikologi. Nah, kemudian tidak hanya menggunakan p-value, bisa kita gunakan analisis lanjutan seperti post-hoc test dan regresi. Implikasinya metode belajar mempengaruhi hasil siswa bisa jadi dasar strategi pendidikan dan statistik inferensial penting untuk decision making. Nah, catatannya signifikan itu belum tentu dampak besar, perlu analisis lanjutan. Terima kasih dari saya dan dari kelompok 2. Saya kembalikan lagi ke Mas Bandrio. Terima kasih. Terima kasih penjelasannya Bapak Irsyad. Oke, untuk sekarang selanjutnya adalah kita akan ada sesi pertanyaan. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya?
Oke. Terima kasih teman-teman atas partisipasinya dan pertanyaannya yang sangat banyak dan alhamdulillah bisa terjawab semua. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.